sobat semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas 11-9 SMAK Syuradikara. Nah, kali ini kami sedang berada di sebuah bangunan bersejarah yang ada di kota Ende. Bangunan bersejarah ini biasa dikenal dengan nama Serambi Soekarno. Mau tahu lebih dalam lagi tentang bangunan bersejarah ini? Yuk kita bersama-sama telusuri bangunan ini. Pada tanggal 14 Januari 1934, Soekarno Muda tiba di dermaga Ende dengan kapal KM Van Riebeeck untuk terus ke tempat pembuangan di Bajawa. Ia turun dengan senang hati dan langsung menuju ke tangsi militer atau pasanggerahan sambil dikawal tentara Belanda. Ia tahu bahwa Bajawa dingin terletak di atas gunung dan tidak ada laut, maka ia meminta agar ia diasingkan di Ende saja. Permintaannya dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Permintaan yang kedua, beliau meminta untuk tidak dikurung di tangsi militer, tetapi ia mau tinggal di sebuah rumah penduduk yang disewanya sendiri. Permintaan ini pun dikabulkan. Di kota Ende, beliau tidak bisa berbuat apa-apa selain berpikir dan merenung di rumah dan di bawah sebatang pohon sukun dekat pantai. Serambi Soekarno didirikan di Biara Santo Yosef sebagai kenangan bagi Soekarno Muda yang dibuang ke kota Ende tahun 1934 sampai 1938 dan sering sekali datang untuk bertukar pikiran dengan kedua pastor misionaris SVD, Pater Gerardus Huijtink sebagai pastor paroki katedral dan Pater Johannes Bouma sebagai regional SVD Kepulauan Sunda Kecil. Pendopo biara ini yang biasanya dipakai untuk pertemuan, rekreasi, dan menerima tamu diganti dengan nama Serambi Soekarno. Tempat ini telah dinamakan situs oleh pemerintah Kabupaten Ende dan berstatus sama dengan situs-situs lainnya. Pada kesempatan lain, Bung Karno bertemu dengan Pater A. Momerstek, pastor paroki Soa yang datang berkunjung ke pusat regio Ende. Kesan dari Pater Momerstek ialah bahasa Belanda Tuan Soekarno jauh lebih bagus dari bahasa Belandanya sendiri. Ia sempat dimarahi rektor komunitas biara ini karena menghilang dari kamar makan tanpa izin. Juga di tempat ini, Bung Karno bercerita kembali tentang undangannya mengunjungi sekolah dasar Skakel School di Ndao yang dipimpin oleh Pater G. van Velsen SVD. Ada seorang siswa yang sudah pintar berbahasa Belanda bernama Frans Seda membawakan puisi dalam bahasa Belanda yang sangat bagus. Pada saat peresmian Serambi Soekarno tanggal 14 Januari 2019, Pater Henry Daros menyampaikan sambutannya sebagai berikut. Komunitas Biara Santo Yosef telah menjadi oase intelektual dan olah pikir Soekarno Muda ketika berada di Ende tahun 1934 sampai 1938. Kunjungan ke oase bukit bersejarah ini dan seluruh aktivitasnya di sana adalah suatu ziarah budi dan batin buat Bung Karno dalam kesatuan dengan tempat bersemadi di bawah pohon sukun di tepi pantai Ende. Merupakan suatu proses untuk mengkristalkan apa yang sudah dan sedang dialami, diamati, dibaca, dan didiskusikan. Semuanya bertujuan diproyeksikan pada cita-cita kemerdekaan bangsa dan negeri yang tengah diperjuangkannya, yang kemudian melahirkan Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno juga sering bertemu dan berbicara dengan pimpinan SVD di Biara Santo Yosef ini, yakni Johannes Bouma SVD. Beliau tinggal bersama Uskup Dindona, tetapi berkantor di Biara Santo Yosef. Di komunitas Biara Santo Yosef inilah Soekarno bertemu dan berkonsultasi, membaca buku dan majalah dan bertukar pikiran serta berbincang-bincang akrab dengan Pater Gerard Huijtink dan Pater Johannes Bouma SVD. Ternyata kedua pastor misionaris SVD ini sangat mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sedemikian akrabnya persahabatan mereka sehingga kalau berjalan bersama, Pater Huijtink selalu mengatakan,
Tuan Presiden harus berjalan di sebelah kanan. Di tempat ini, beliau membaca sejumlah buku sejarah bangsa-bangsa politik, Alkitab, dan buku tentang Islam yang didapatnya dari Bandung. Yang sering diceritakan ialah Bung Karno membaca juga 2 ensiklik dari Paus Leo ke-13 yang berjudul Rerum Novarum tahun 1891 dan Quadragesimo Anno tahun 1931 dari Paus Pius yang ke-11. Isinya adalah instruksi Bapa Suci bagi para uskup yang harus tahu tentang kondisi para kerja, kelas, buruh, dan hak-haknya, pembentuk serikat buruh, upah buruh, pemerintah, dan pemberi kerja.